Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmat-nikmatnya. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini sebagaimana biasa kita hadir kembali setelah sekian beberapa hari libur ya dengan segala kesibukan masing-masing. Qadar Allah. Tapi Alhamdulillah hari ini di tanggal 23 Agustus ini kita bisa hadir kembali. Tentu kita berharap kehadiran kita bukan hanya mampu hadir secara fisik ya, tetapi menghadirkan pula keberkahan, menghadirkan rahmat Allah dan menghadirkan pula maghfirah dan ilmu yang bermanfaat yang akan kita dapatkan insya Allah dalam kajian ini. Eh, Sekali lagi, Ana mau disclaimer di awal dulu nih. Mohon maaf, mungkin kemarin-kemarin dengan segala keterbatasannya, Ana ada kegiatan dan para ummahat juga lagi sibuk rihlah ya. Nanti kita akan bahas rihlah ini. Ini ayat surat ini ngebahas tentang rihlah ini, pas kayak momentumnya ini. Maka kita berharap mudah-mudahan hal tersebut tidak mengurangi uh, keberkahan dalam pelajaran kita. Ya, nggak masalah, mungkin dengan segala kesibukan, tapi Alhamdulillah hari ini bisa hadir dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk terus bermulazamah, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Amin. Ana ucapkan ahlan wa marhaban kepada semua yang sudah hadir, baik yang lama ataupun yang tadi infonya baru hadir ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah pula untuk terus mengaji dan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Hari ini Amin. kita berusaha untuk menghidupkan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran memberikan kehidupan, ya, wasilah Al-Quran memberikan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Hari ini kita berusaha mendekatkan diri dengan Al-Quran, berharap mudah-mudahan Al-Quran menjadi kawan dekat kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib mengawali majelis kita pada pagi hari ini, berharap Allah menurunkan keberkahan dalam majelis kita. Maka kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ربنا اصلح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Baik, Alhamdulillah sudah kelihatan layarnya ya. Ini Anda nggak share screen ya karena menggunakan pihak ketiga pakai OBS. Jadi nanti dari Umahat bisa dipin masing-masing bisa agar kelihatan video dari saya karena nggak Ana share, tetapi videonya Ana ubah menjadi tampilan yang bisa dilihat langsung. Baik, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama yaitu surah Al-Quraisy. Ya, tadi kita sebutkan tadi rihlah ya di sini ada kalimat rihlah. Nah, nanti kita ambil esensi dari rihlah, baik rihlah yang tersirat yang tersurat dalam surat ini ataupun yang mungkin rihlah-rihlah umumnya yang mungkin selama ini kita lalui. Silakan dibuka Al-Qur'annya atau bisa melihat langsung di layar ya. Ini sudah kita tampilkan surah Al-Quraisy ya. Ini terdiri dari 4 ayat. Baik, ini kita muqaddimah dulu aja ya. Kita muqaddimah pengenalan dulu tentang Quraisy. Setelah itu baru kita masuk pada tahsin ya, kita mengenal dulu surah Al-Quraisy. Sekilas tentang surah Al-Quraisy. Nah, kita saat ini sudah masuk surah yang ke-106 ya. Karena kita mulainya dari bagian belakang, maka kita hari ini masuk surah Al-Quraisy yaitu surah yang ke-100 106. Yang mana yang kita ketahui tadi terdiri dari 4 ayat dan mayoritas ulama sepakat bahwasanya Quraisy ini adalah surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Makkiyah itu nggak apa kita sedikit ya. Surah yang
kalau menurut ahli tafsir itu dibagi menjadi dua, ya, Makkiyah dan Madaniyah. Nah, ketika ditanya apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah, nanti maknanya terdiri dari dua pendapat. Pendapat Makkiyah itu karena berdasarkan tempat, ya, atau makna kedua berdasarkan zaman atau waktu. Ya. Kalau berdasarkan tempat berarti semua surat yang dia turunnya di Mekah ataupun sekitarnya. Ya. Itu berdasarkan tempat. Kalau Madaniyah berarti turun di Madinah. Tetapi pendapat yang lebih kuat ternyata pembagian ini bukan karena tempat tetapi karena waktu. Apa itu Makkiyah? Kalau Makkiyah berarti sebelum hijrah. Kalau Madani atau Madaniyah maka dikategorikan setelah hijrah. Taib ala kulli hal itu pembagian surah dalam Al-Quran dari 114 dibagi dua surat, Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian nama Al-Quraisy itu diambil dari nama suku ya. Nanti akan kita bahas siapa itu suku Quraisy. Ini sekilas saja. Yang mana kita kenal, yang sering kita dengar juga Quraisy itu adalah suku yang paling terhormat di Jazirah Arab pada masa itu. Yang mana dia mendapatkan amanah untuk menjaga dan menjadi para pelayan, para peziarah. Yang kita kenal, haji itu bukan di zaman Nabi. Haji itu dari zamannya Nabi Ibrahim. Kan gitu. Meskipun di perjalanan waktunya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW terjadi pergeseran ya. Ada distorsi dalam pelaksanaannya. Tetapi di zaman jahiliyah dulu orang-orang sudah menghormati Ka'bah, sudah mengenal Ka'bah ya dan sudah berziarah. Meskipun secara ritualnya berbeda ya. Baik. Kemudian untuk memahami sepenuhnya mengapa ini surat ini secara khusus disebut Quraisy, nanti kita akan bahas ya apa itu Quraisy dalam ayat pertama tentunya. Nah, kita bahas siapa itu Quraisy, apa keistimewaannya. Ini karena masih mukadimah, maka kita lanjutkan dulu. Lalu apa kaitannya dengan surah Al-Fil? Nah, karena dalam surah Al-Fil itu ada hubungannya juga berbicara tentang Ka'bah juga, ya. Allah berfirman bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan sampai ayat selanjutnya. Itu ada kaitannya ternyata dalam surah surah Quraisy. Nah, kita persingkat nanti kan kita belum memulai Al-Fil ya, tapi nggak apa kita spill di depan ini. Surah Al-Fil menceritakan bagaimana Allah menghancurkan pasukan gajah ya yang kita kenal ya. Tahun gajah lahirin Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana Abraha ya ingin merobohkan Ka'bah. Nah, peristiwa dahsyat itu adalah sebab. Ya, Al-Fil ini adalah sebab bagaimana Allah menyelamatkan Ka'bah. Nah, kemudian surah Al-Quraisy ini, hadirnya Quraisy yang akan kita bahas ini adalah akibatnya. Akibat kemarin Allah sudah selamatkan Ka'bah. Nah, gitu ya. Maka Allah menurunkan surah surah Quraisy. Allah ingin mengingatkan kepada suku Quraisy tentang kenikmatan yang luar biasa, tentang diselamatkan Ka'bah dan juga sekitarnya, artinya orang-orang Quraisy dan juga Ka'bah itu sendiri. Nah, kehancuran Abraha secara ajaib mengangkat status, ya. Jadi kalau nanti kita belum masuk Al-Fil, saya nggak mau spill terlalu jauh ya, tapi nggak apa sedikit. Para ulama menyebutkan Abraha ketika datang dari Yaman menuju Mekah, ya atau Bakkah di zaman itu, maka yang terjadi pasukan itu bukan hanya sekedar pasukan perang biasa. Saking besarnya, seakan-akan digambarkan, ya, para ahli sejarah menyebutkan digambarkan seperti sebuah kota yang berjalan. Saking besarnya, ya, seperti kota yang berjalan. Artinya apa? Di dalamnya bukan hanya berisi apa pasukan, tetapi di situ ya ada pasarnya, ada wanita, ada anak-anak semuanya berangkat untuk datang menghancurkan Ka'bah. Tapi yang kita ketahui ya, mereka hancur ya, mereka hancur ya Allah itu kirimkan apa? Kirimkan burung ababil yang menghancurkan nanti insya Allah di surat Al ya. Baik.
Jadi untuk memahami kenapa kita spill Al-Fil ini, untuk memahami surat ini kita harus melihat dulu sejarah ya dari sebelumnya yaitu surah Al-Fil. Ya, karena kita memulai dari belakang makanya ini kita spill biar nggak bingung kan gitu kan. Jadi Allah selamatkan suku Quraisy bil khusus adalah Ka'bah. Maka kabilah Arab yang lain mengatakan, wah ini orang Quraisy adalah penduduk tanah suci yang dilindungi oleh Allah. Jadi menganggapnya sebagai penduduk tanah suci yang dilindungi, gitu ya. Maka karena sebab Tuhan diselamatkan itulah muncul Quraisy yang Allah ingin mengingatkan tentang kenikmatan yang luar biasa tersebut, gitu ya. Kenapa sangat penting? Ya, ini kenalan lagi ya. Kalau kita ini kita bahas tentang kaitannya dengan Afil, sekarang kenapa hari ini kita membahas apa urgensinya? Surat ini adalah pelajaran ya yang fundamental tentang logika syukur. Logika syukur, ya. Jadi akan kita pelajari dalam surah Quraisy ini, Allah mengingatkan, lagi-lagi saya ulangi karena kita mulainya dari belakang, akhirnya Al-Fil belum kesebut, tapi nggak apa-apa. Makanya kita sampaikan, ini adalah pelajaran yang penting tentang logika bersyukur. Ya, Allah tidak meminta manusia, kamu harus beriman, harus beribadah tanpa ada sebab-sebab tertentu. Allah menyebutkan dulu, ini sebabnya karena kamu A, B, C, dan lain. Nah, sudah diterangkan di Al-Fil ya. Kemudian di Quraisy ini Allah mengajak. Mengajak orang-orang Quraisy secara khusus dan kita semua untuk mensyukuri atas segala bentuk nikmat yang telah Allah berikan. Nah, di sini Allah memaparkan bukti-bukti nyata yang bisa dirasakan langsung oleh suku Quraisy. Jadi akan kita bahas nanti dalam surat Al-Quraisy ini tentang bukti-bukti nyata yang bisa dirasakan oleh Quraisy. Dan tentu kita semua, kita ingin mengambil secara relevansi ya, secara relevan kondisi kita, meskipun memang namanya Quraisy, tetapi bisa jadi menjadi surah Al-Betawi ya, Al-Jawi, orang Jawa gitu, Al-Sundanisi, semua bisa kita tarik ya al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi kita bisa ambil ibrah secara umum meskipun memang secara spesifik ini kepada Quraisy. Gitu ya. Apa itu? Di antaranya akan kita bahas nantilah nikmat keamanan dan nikmat kemakmuran ekonomi yang kita saat ini kita dapatkan. Keamanan alhamdulillah kita bersyukur ya. Ekonomi alhamdulillah semuanya makmur alhamdulillah dengan segala keterbatasannya. Allah seakan-akan dalam Quraisy ini mengatakan, aku telah memberimu dua fondasi kehidupan yang paling esensial, yang paling krusial. Apa? Ya, keamanan dan ekonomi. Lihatlah sekelilingmu, maka rasakanlah nikmatku. Seakan-akan seperti ini ya dalam Quraisy nanti ya. Tidakkah logis jika kalian hanya menyembahku, sang pemberi nikmat ini? Jadi seakan-akan Allah sudah, nih buktinya sudah ada semua ini. Maka logis kan kalau seandainya aku menyuruhmu untuk beribadah kepadaku yang telah memberikan semua bentuk kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tapi ini ya, ini jadi sebelum kita masuk pada pemaparan, kita pahami dulu muqaddimah dari surah Quraisy ini. Kemudian apa yang akan kita dapatkan dalam Quraisy ini? Ini secara global karena nanti setiap kata, setiap ayatnya tentu ada hikmah yang kita ambil. Tapi ini secara global dulu. Hikmah terdalamnya yang akan kita bahas tentunya yaitu tentang konversi nikmat dunia, segala bentuk kenikmatan di antara tadi keamanan ekonomi yang didapatkan itu harus menjadi modal mendapatkan kenikmatan ukhrawi. Jangan hanya mendapatkan dunia semata, tetapi hancur dan rugi di akhiratnya. Jadi bisa mengkonversi segala bentuk kenikmatan yang saat ini kita rasakan, ya sehat dan lainnya tentunya. Meskipun tadi disebutkan contohnya adalah keamanan ekonomi. Baik, Allah juga mengingatkan bahwa keamanan dan kemakmuran ekonomi yang kita dapatkan ini bukanlah tujuan akhir kehidupan. Ya, kalau hari ini merasa aman, rumahnya jauh dari banjir, tidak ada gempa, kemudian ekonominya, hidupnya serba kecukupan, itu bukan akhir dari kehidupan. Nanti ada perintah lainnya ya untuk beribadah. Nah, di sini sebutkan keduanya adalah fasilitas, itu adalah fasilitas. Ya, nah ini yang banyak terjadi di kalangan manusia ketika merasa aman, merasa hidup layak, habis itu dia tidak mau beribadah. Ini menjadi problematika yang seharusnya kita ambil dalam surah Quraisy. Nah, ini kita ingin menggali lebih mendalam.
Kedua hal tersebut yang mungkin saat ini kita dapatkan, keamanan, alhamdulillah, nggak ada kemalingan ya, alhamdulillah nggak ada perang, nggak ada konflik. Ekonomi, secara individu, alhamdulillah, mapan semua, makan enak, tidur nyenyak, masya Allah. Maka keduanya adalah fasilitas dan sarana yang Allah berikan agar manusia dapat menjalankan tujuan penciptaannya. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua itu adalah fasilitas sarana untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nih baru mukaddimah ini seharusnya sudah mulai nih ya, sudah ada gambaran Quraisy ini. Enggak, bukan ngomongin Quraisy ini ya, bukan hanya ngomongin Quraisy, meskipun makna yang yang zahirnya Quraisy, tetapi ini lebih dari itu. Nah, surat ini menampar siapa saja. Jadi nanti kalau seandainya nanti baca, sekarang mungkin mungkin baru kita mukadimah, tapi di akhir pembahasan kita nanti seharusnya setiap kali membaca Quraisy ini menjadi tamparan bagi siapa saja yang tenggelam dalam nikmat dunia hingga lupa kepada sang pemberi nikmat. Masya Allah. Udah ya, udah mulai tahu arah tujuannya nih ya. Kita belajar pagi ini bukan ngomongin Quraisy saja, meskipun itu penting, tetapi esensi yang lebih mendalam bagaimana yang kita paparkan di mukadimah ini. Sebentar ya. Baik, sebelum masuk pada ini ya, arti perkata, kita akan baca dulu. Kita akan baca dulu tahsinnya. Bisa jadi mungkin ya dia ada beberapa huruf ataupun bacaan yang mungkin kurang pas. Maka anak izin untuk membaca, kemudian nanti kita identify. Setelah itu seperti biasa nanti satu orang cukup. Kalau yang lain nanti bisa dari rumah masing-masing ya. Karena waktu kita singkat, ini slide-nya nggak jauh beda, 38 slide. Masya Allah, Alhamdulillah. Mohon izin kita baca dulu dan yang lain boleh menyimak dan mengikuti dari rumah masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Baik, ini kita baca santai ya. Anda rasa semuanya sudah hafal, tetapi kita sekarang mengidentifikasi ya huruf ataupun kata yang mungkin untuk penambahan kajian tahsin kita ya. Kita masuk pada ayat pertama. Allah berfirman, li'ilafi Quraisy. Ya, li'ilafi Quraisy. Anda rasa gampang untuk yang li'ila, kemudian yang kita fokuskan adalah huruf shin. Huruf shin dia dari segi sifat punya sifat yang sering kita ulang namanya tafashi. Tafashi artinya menyebar. Ya. Kemudian i ya, roish ini dalam hukum tajwid namanya madlin atau madlayin. Yang mana betul-betul i ya, roish bukan rois, kures, kures ya. Itu bukan kures ya, tapi kuroish. Kita ulangi. Li'ilafi Quraisy. Jadi I bukan E ya. Kalau E nanti larinya ke imalah. Imalah itu nanti bacaan yang lain. Ya. Seperti kita ya I ya. Quraisy bukan E ya. Kita ulangi. Li'ilafi Quraisy. Shinnya menyebar. Ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Dua huruf ya. Pertama huruf h yang dia tipis dan bersih. Rih bukan rih lah, tapi rih lah ya.
Ilafihim rihlatash syita. Shinnya sama dengan yang ayat pertama. Rihlatash syita'i was-sayf. Sama Quraisy. Ini sayf. Iya, bukan sayf, salah. Ayat ketiga. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Huruf ain dia punya sifat tawassut atau bainiyah yang dia harus mengalir sedikit. Jangan sampai ditahan. Kalau ditahan menjadi hamzah. Fal Nah, iya ini tertahan. Ya budu berarti menjadi hamzah. Tetapi mengalir falya ya. Nah, ngalir sedikit. Falyabudu rabb hadzal bait. Huruf kedua huruf dza. Huruf dza ini yang kita sampaikan cara termudahnya adalah ujung lidah digigit ya. Dza, dza, dza. Ujung lidahnya digigit. Falyabudu rabb hadzal bait. Baik. Ketemu huruf zal lagi. Jangan lupa digigit. Allazi. Nah, kenapa panjang? Karena mat tabi'i bertemu hamzah. Ya, mat tabi'i bertemu hamzah. Maka kita baca dengan bacaan yang maksimal. Yang awalnya hanya 2 harokat, kita maksimalkan menjadi 6 saja. Meskipun ada bacaan yang 4 harokat. Alladzi at'amahum alto alto do ya. Dia punya sifat namanya isti'ala ditebalkan alto alto bukan a at'amahum min ju'in. Nah, mohon maaf, saya potong dulu. Hum mendengung, mim mati ketemu mim, mendengung ya. Idgham mimi min ikhfa sifat mendengung. Ju'in mendengung. Ya, ada 3 mendengung di sini. Bahkan 4 sampai ini. Hum sama dengan mim bertemu mim. Saya ulangi. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik, Anda rasa ini lebih dari cukup? Boleh dicoba. Siapa yang mencoba membacanya? Falyatafadhal mashkuran. Nah kan, nggak ada kan baca? Yuk teman-teman, siapakah yang berkenan membaca? Saya boleh Ustazah. Ustadz. Oh, silakan. Alhamdulillah. Ibu Buti ya. Barakallah fiik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. Aduh, nggak kuat napasnya. Nggak apa-apa. Minju' berhenti boleh nggak Berhentinya di masalah. mana itu? Ya, Berhentinya di mana? minju' Oh iya. diberhentikan ju nggak apa-apa. الذي أطعمهم من جوع. Kurang kurang ainnya ya, min ju'. Nah, ya. Terus mulainya dari wa. Lanjut nggak apa? Wa amanahum. Wa amanahum min khauf. Masya Allah. Ahsan. Barakallah fiik. Barakallah fiik. Terima kasih Bu Buti. Sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan apa yang Ya, dibaca berikan keberkahan baik yang membaca ataupun yang mendengarkannya. Baik. enak. Terima Mohon kasih. Baik, barakallahu fiik. Untuk yang lain mohon izin ya, karena ini kajiannya bukan hanya tahsin, kita lebih fokus pada tadabbur. Ini tadi tambahan untuk identifikasi beberapa bacaan saja ya. Kita akan lanjutkan masuk pada teori ya. Teori bagaimana menerjemahkan kata per kata. Baik,
Kita masuk ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, li'ilafi Quraisy. Apa artinya? Li'ilafi Quraisy. Nah, ini terdiri dari tiga kata, ya, terdiri dari tiga kata. Pertama, li. Ini lillah, ya, gitu kan? Li dan Allah berarti lillah karena Allah. Nah, atau untuk. Ya, bisa diartikan sebagai karena atau untuk. Ya, li. Ilaf yang kedua ilaf. Ilaf kita terjemahkan saja. Kalau lebih pendalaman nanti ya ketika tadabbur. Ilaf berarti kebiasaan. Ya, meskipun nanti kita akan maknai bukan hanya sekedar kebiasaan yang biasa ya, tapi kebiasaan yang mengakar nanti kita bahas. Jadi kita artikan li'ilaf berarti apa? Karena kebiasaan. Siapa? Quraisy. Nggak perlu kita terjemahkan ya. Quraisy berarti kaum Quraisy. Nanti siapa kaum Quraisy? Tadi sudah kita spill di awal, nanti lebih mendalam akan kita bahas. Baik, ayat pertama sudah bisa menerjemahkan ya, li. Karena ilaf, ilah berarti apa? Kebiasaan Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Ilaf. Diulangi lagi. Ilaf. Apa tadi? Kebiasaan ya. Ilaf kebiasaan. Kebiasaan mereka. Ya, saya sudah nggak perlu nulis karena sudah disebut sebelumnya. Ilaf him sama dengan hum. Jadi apa? Kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka? Orang-orang Quraisy itu rehlah. Apa rehlah? Nah, udah menjadi bahasa Indonesia ya. Rehlah artinya jalan, perjalanan atau safar. Kapan perjalanannya? Yaitu waktu syita. Apa itu syita? Yaitu musim dingin. Ya, syita itu bahasa Arab, bahasa bahasa Indonesianya musim dingin. Ya, atau bahasa Betawinya winter. Kemudian saif, wa ya, wa itu dan ya, wa nggak saya tambahkan udah tahu. Saif itu bahasa Betawinya summer, musim musim panas. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan rihlah baik di musim dingin ataupun musim panas. Berarti sepanjang tahun kerjaannya keliling-keliling ini kan. Tapi keliling ini untuk rihlah. Ngapain rihlahnya nanti kita bahas. Yang penting sudah bisa menerjemahkan ya ayat yang kedua ya. Baik, sekarang masuk ayat ketiga. Falyabudu fa. Nah, fa ada yang tahu apa artinya fa? Nggak saya tulis karena sudah sering diulang-ulang. Artinya maka, ya, maka. Lam, tadi di awal sudah lam. Lam di awal untuk, ya, atau karena tadi ya. Jadi ini fa sendiri, lam sendiri, ya budu sendiri. Jadi fal ya budu ini terdiri dari tiga kata. Fa, lam, ya budu. Gitu ya. Baik, fal ya budu berarti maka untuk atau hendaklah mereka menyembah. Nah, jadi Allah memerintahkannya di ayat ketiga, maka hendaklah mereka beribadah, ibadah. Rabba. Rabb, ya Rabb berarti kita artikan bahasa Indonesia Tuhan gitu ya. Hadzal bait, hadza berarti ini ya, al bait rumah. Ya, rumah ini. Maka hendaklah mereka itu siapa orang-orang Quraisy yang kebiasaannya tiap tahun apa melakukan perjalanan, maka hendaklah beribadah kepada Robnya, Tuhannya rumah ini. Apa itu bait ini? Ya, tentu Baitullah artinya rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ya, rumah ini dalam kurung Ka'bah. Baik, kita lanjutkan ya. Ayat keempat. Kenapa harus beribadah pada Allah? Nah, ini Allah bukan hanya menyuruh ibadah tanpa ada alasan. Ayat ketiga tadi kita terjemahkan perintah. Ayat keempat ini Allah menyebutkan alasannya. Di antara ya, bukan bukan hanya ini saja, tapi di antara alasannya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alladzi yang ya, yang. Siapa itu yang? Allah.
Rabb hadzal bait, menyembah Tuhan rumah ini atau Ka'bah ini. Kenapa harus menyembah? Allazi, karena yang Allah at'amahum, ta'am ya, at'ama, telah memberi makan mereka. Min dari rasa, min dari ju, rasa lapar. Ju itu kalau bahasa Betawinya hungry ya. Jadi anak lapar. Anak ju, anak ju berarti lapar. Ya. Fi tu'am, ya tu'am artinya food, ya makanan. Tu'am, ya. Anak ju, kan gitu. Hal fi tu'am, apakah ada makanan? Ya. Nanti kalau mau umroh ini udah bisa dipakai ya. Kemudian wa amanahum, aman ya. Bahasa Indonesia sudah aman berarti memberi rasa aman. Hum, mereka. Allah sudah memberikan mereka makanan dan Allah sudah memberikan mereka aman. Dari apa? Min dari khauf. Surat khauf ya. Sering kita dapat surat khauf artinya surat dalam rasa kecemasan atau takut. Nah, yang kita sebutkan tadi seperti awal, Allah memberikan kenikmatan, keamanan dan juga ekonomi yang mapan. Nah, ini yang dua hal yang kita sebutkan tadi di mukadimah tadi. Bisa nih ya, sudah seharusnya sudah bisa menerjemahkan perkata. Ya, sudah bisa menerjemahkan perkata. Tapi nggak apa, coba kita lihat di sini. Ya, kebiasaan ayat pertama ya, li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaannya? Ilafihim, kebiasaan mereka bepergian. Rihlatas, dari rihlah bepergian, syita musim dingin, shaif musim panas. Kemudian apa? Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Kenapa? Yang telah, karena Robnya atau Tuhan pemilik Ka'bah ini telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Baik ya, ini dari segi terjemah ya. Mudah-mudahan tidak tidak bingung dan tiap katanya bisa bisa digunakan untuk memaknai lebih mendalam itu insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan tadabbur per ayat. Tadabbur per ayat. Kita mulai ayat yang pertama. Mungkin ada yang mau istifadah? Istifadah nggak ada ya. Kita lanjutkan kalau nggak ada, mungkin ada instruksi atau apa pertanyaan, kita lanjutkan ya Pak. Dan mudah-mudahan masih fokus semua insya Allah nih ya. Taib. Li'ila fi Quraisy. Kita bahas satu persatu. Secara terjemah apa tadi? Li, karena ilaf, kebiasaan Quraisy, orang-orang orang-orang Quraisy. Baik. Mudah-mudahan ini nggak lupa ya, nggak membingungkan. Baik. Saya lupa, saya slide-nya saya lupa langsung keluar semua, tapi nggak apa lah ya. Saya belum kasih transisi. Nah, semalam lupa saya kasih transisi, jadi kebuka semua ini, nggak apa lah ya. Yang penting dibaca ya. Li'ilaf. Nah, Allah memulai ayat ini dengan kalimat li'ilaf. Kita bahas huruf pertama lam di sini ya. Li. Ini memiliki dalam pendekatan linguistik dalam bahasa Arab. Ini diantaranya ada makna, dua makna yang kita sebutkan di sini. Pertama adalah lam ta'lil. Lam ta'lil menunjukkan sebab. Ya. Seakan-akan mengatakan disebabkan oleh nikmat kebiasaan itu keamanan yang Allah berikan kepada Quraisy. Nah, gitu kan. Karena Allah telah memberikan kebiasaan, apa kebiasaan? Memberikan rasa aman kepada Quraisy. Itu berarti menunjukkan sebab. Ya, karena kalau kita terjemahkan karena kebiasaan Quraisy, kenapa kebiasaan Quraisy? Kan bingung kita. Tapi karena muncul li ini, kemudian kita pahami dalam pendekatan gramatikal bahasa Arab adalah ta'lil, artinya memberikan sebab. Kebiasaan Quraisy apa? Allah senantiasa berikan kenikmatan, apa namanya? Rasa aman. Sehingga kita baru, oh gitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, la ta'ajjub, menunjukkan keheranan. Ta'ajjub, takjub ya, bahasa Indonesia sudah ya. Ta'ajjub atau ta'ajjub. Seolah-olah Allah berfirman, sungguh mengherankan ini. Kelakuan orang-orang Quraisy ini. Nah, gitu ya. Jadi Allah memulai ayat ini dengan kalimat, ada dua makna.
Untuk ta'lil berarti karena orang-orang Quraisy sudah diberikan keamanan yang terus-menerus dan menjadi kebiasaan mereka, aman di mana-mana. Nah, ini berarti ada privilege yang Allah berikan kepada orang Quraisy. Ini namanya ta'lil. Kedua, ini Allah menunjukkan kalimat keheranan. Jadi menjadi menunjukkan suatu hal yang heran. Oh, heran benar. Saya tuh heran sama orang Quraisy ini kan. Sudah diberikan keistimewaan gini 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 kok. Nah, gitu kan. Jadi menunjukkan sebuah takjub, sesuatu yang mengherankan. Ya, baik ini ya. Ini dari kalimat li. Baru kalimat lam saja nih. Ya, menunjukkan dua makna di sini. Kemudian kita lanjutkan ilaf sekarang. Kata ilaf ya tadi diterjemahkan sebagai kebiasaan. Ilaf artinya kebiasaan. Tapi di sini Imam Tobari, ya ini induknya Mufasir, menjelaskan ilaf berarti dari kata alifa. Artinya akrab sudah menyatu, aman dan terikat dalam perjanjian. Ya, Masya Allah. Jadi sudah mendapatkan jaminan keamanan. Dan mana keamanan itu menjadi sesuatu yang terbiasa bagi mereka. Gitu. Kalau boleh kita tarik di realita kita saat ini, kalau seandainya ada apa sebuah kerajaan, ada monarki kan gitu ya, maka seorang anak dari raja, seorang pangeran gitu ya, maka dia punya ilaf. Nah, gitu. Dia punya ilaf apa? Atau privilege. Ya. Kebiasaan dia kemana-mana itu akan mendapatkan sebuah nih akrab dengan keamanan, akrab dengan bodyguard. Dia sudah menyatu dengan bodyguard ini kan, kemana-mana merasa aman. Dan dia sudah seakan-akan sudah terikat dalam perjanjian yang tidak tertulis karena dia anak raja, karena dia pangeran, maka kemana-mana sudah mendapatkan backingan yang aman. Ini makna dari ilaf, gitu ya. Dan itulah yang dimiliki Quraisy. Nah, jadi kalau kita terjemahkan ya, oh kebiasaan Quraisy bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi menjadi ilaf yang kata alifan, yang menjadi apa? Akrab, menyatu, privilege lah bahasa kita. Privilege-nya orang Quraisy kemana-mana itu nggak ada yang berani mentaati. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kayak kita ini lagi ketemu orang, wah jangan ganggu orang itu. Nah, kalau katanya istilah orang jalanan, ya istilah orang jalanan, ada satu kendaraan yang dia punya ilaf. Bukan elop ya, beda. Elop ya nggak ada privilege-nya kan itu. Tapi ini terjadi di orang lapangan nih, katanya kan itu. Yaitu sebuah kendaraan namanya Hiba. Truk. Kalau truk yang lain itu akan rentan dengan pemalakan, rentan dengan ya di apa di jalan tuh banyak problem lah. Tetapi kalau sudah truknya truk yang sudah warna merah itu, ya ada tulisan rokoknya itu. Nah, dia nggak akan berani. Jangankan preman kampung, preman yang pakai seragam pun nggak berani kan itu. Karena punya ilaf. Lah ini terjadi bukan hanya di masa lampau, ini pun ada. Ini namanya ilaf. Ya, oh jangan diganggu itu punyanya orang berpengaruh. Itu adalah istilah ilaf. Ini untuk memudahkan makna saja ya. Nah, kita lanjutkan. Ini bukan kebiasaan biasa, melainkan sebuah kondisi mapan di mana suku Kores bisa hidup dengan aman, bersatu, dan melakukan perjalanan dagang mereka tanpa rasa takut. Masya Allah. Sebuah privilege ya yang tidak dimiliki suku lain di padang pasir yang penuh perampokan. Masya Allah. Ini kita kalau memvisualkan ya kala itu ya banyak penyamun, kemudian banyak perampokan yang di padang pasir kan, di padang pasir. Ya, kemarin aja nih kita tarik lagi, kita ingin mengadakan perjalanan contohnya selama 8 jam ya, darat gitu kan dengan mobil. Ini dengan tempat-tempat yang mungkin jarang dilalui, kita pun sudah mati. Kalau lewat sini jangan malam hari, kita harus siang hari on gitu kan. Kenapa? Ya hati-hati karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu di negara yang zaman sekarang itu kan, yang mungkin oh, sudah modern. Apalagi di zaman itu di tengah padang pasir yang sangat luas. Tapi ketika ngeliat, oh ini Quraisy nih.
orang sudah tidak berani mengganggunya. Ini namanya ilaf, ya. Ilaf berarti apa tadi? Sebuah kebiasaan yang sudah menjadi menyatu, mendapatkan rasa aman dan terikat perjanjian kepada seluruh kabilah untuk tidak ngotak-atik suku Quraisy. Baik, mudah-mudahan ini cukup ya. Sekarang kita masuk sedikit. Kenapa suku Quraisy ini kok dapat luar biasa? Privilege-nya luar biasa kan gitu. Ada apa dia, gitu kan? Sehingga menyebabkan dia ini mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya. Yang dia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Maka ini gak ada salahnya kita sedikit mengenal ya. Sedikit saja karena ah, panjang nanti Quraisy ya. Pertama, Quraisy adalah keturunan dari Fihr bin Malik. Ya, siapa itu Fihr bin Malik? Kalau kita menghafal nama-nama urutan apa anak Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim, maka kita akan mengenal namanya Adnan. Ya, ini adalah keturunan-keturunan yang luar biasa. Fihr bin Malik itu salah satu cucu dari Adnan yang nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Oke ya. Jadi kalau kita Quraisy adalah keturunan dari Fihr bin Malik. Ya, langsung menyambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Quraisy sendiri, nah beberapa ahli sejarah, ahli sejarah ya dalam Islam menyebutkan di antara makna Quraisy secara bahasa berasal dari kata taqarrus yang berarti berkumpul atau bersatu. Memang kenapa? Karena awalnya mencar, ya. Keturunan Fihr ini mencar. Akhirnya digabungkanlah menjadi satu kumpulan yang tinggal di sekitaran Ka'bah sehingga disebut namanya taqarrus yang artinya bersatu. Itu makna pertama, Quraisy Taqarus. Makna yang kedua, itu adalah salah satu nama seekor ikan laut, ya, namanya ikan hiu. Ya, kita kenal kalau di lautan ada namanya hiu, berarti dia dominan, ya. Quraisy berarti nama sebuah apa ikan namanya hiu ya, yang mana dominan. Ya, maka kenapa disebut Quraisy? Karena dia mendominasi, mampu mengalahkan kabilah-kabilah lainnya. Nah, ini di antara pendapat dari para ahli sejarah dari mana Quraisy, ya. Kita lanjutkan. Apa keistimewaannya? Nah, ini kita sebutkan supaya lebih mendalam lagi. Pertama, dia punya kehormatan dan status diplomatik. Kenapa? Karena dia tinggal di sekitaran Ka'bah, maka mereka dijuluki sebagai Ahlullah, keluarga Allah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW, Quraisy, keturunan apa? Dari kaum atau dari kabilah Quraisy. Atau disebut juga Jiranullah, tetangga Allah. Ya, ada kalau disebut dijuluki sebagai ahlullah ataupun jiranullah. Karena apa? Hidupnya berdampingan di sekitar Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Baitullah, rumah Allah. Nah, itu keistimewaan pertama. Kedua, tadi kita sebutkan keamanan absolut, nikmat yang tidak didapatkan kecuali dari hanya Quraisy saja. Mereka aman di negeri mereka sendiri aman. Jadi nggak ada peperangan kemudian terjadi di mana di Ka'bah. Nah, yang kita sebut tadi, Alfil, jangankan kabilah Arab sendiri, yang dari Yaman saja, Abraha ingin menyerang Ka'bah, hancur, gitu kan? Yang dari tentara gajah aja hancur, yang segede itu, yang kita katakan seperti kota yang berjalan hancur, apalagi hanya sebilah kabilah-kabilah kecil menyerang, nggak akan bisa. Siapa yang beri aman? Allah sendiri. Ini tentang keamanan yang absolut. Kedua, yang ketiga, di Mekah itu adalah pusat ekonomi dan kemakmuran. Maka Allah sebutkan at'amahum. Jadi di apa Ka'bah, di Ka'bah di Mekah itu pusat ekonomi dari zaman dulu, ya. Maka adalah lembah yang kering dan tidak subur. Kehidupan mereka tergantung sepenuhnya pada perdagangan. Tetapi meskipun ya kita kalau lihat sejarah di zaman apa munculnya air Zam-Zam ya, bagaimana Siti Hajar ya Siti Hajar lari sana lari tandus. Tetapi meskipun demikian dengan adanya Ka'bah Allah hadirkan menjadi pusat ekonomi dan kemakmuran. Nah, kemudian yang keempat kita lanjutkan, Quraisy ya Allah berikan apa? Persatuan dan keakraban. Berkah kepemimpinan siapa? Qusay bin Kilab. Jadi tadi masih apa? Fihir tadi ya, Fihir bin Malik tadi.
Qusay bin Kilab, ya, ini menggabungkan yang anak keturunan Fihr tadi, Fihr bin Malik tadi kan nyebar di mana-mana. Qusay ini menggabungkan dia, ya. Jadi seakan-akan ini kalau seandainya kan ada zaman-zaman sekarang tuh, wah ini saya anak punya keturunan nih, pohon keturunan, dia nyebar kemana-mana. Iya. Contohnya mohon izin gunung punya harahap gitu kan, menggabungkan mana harahap di mana-mana digabung menjadi satu. Nah inilah dia eh apa fungsi atau bukan fungsi, apa peran Qusay bin Kilab ini dia menggabungkan, ya, menggabungkan Quraisy yang menyebar anak dari Fihr bin Malik tadi. Maka dengan begitu akhirnya menyatu dan mereka menjadi suku yang sangat solid. Peran dari Qusay bin Kilab. Nah, baik. Dibanding apa? Dibanding kabilah lainnya. Ini beberapa contoh keistimewaan yang Allah berikan. Yang tidak didapatkan dari kabilah lainnya. Baik ya, kita lanjutkan sekarang. Ini baru ayat pertama nih. Li'ilafi Quraisy. Apa pelajaran utamanya? Ini baru ayat pertama. Allah langsung memulai dengan mengingatkan sebuah nikmat yang sering dianggap biasa. Ya, ya ini kita sebut ya. Apa itu? Rasa aman kita dapat juga. Persatuan, alhamdulillah Indonesia masih bersatu. Dan mapan secara finansial kita dapat semua ini. Ya, Allah memulai ayat ini, jadi bukan ngomongin Quraisy saja, tetapi kita juga menyentil bagi diri kita. Kebiasaan orang-orang Quraisy, kamu sudah terbiasa mendapatkan privilege. Dan sekarang bisa kita tarik juga kebiasaan kita hari ini bangun pagi rasa aman dapat, masih bersatu dengan keluarga, mapan secara finansial ekonomi. Maka Allah mengingatkan sebagaimana mengingatkan kepada Quraisy. Nah, ini adalah fondasi mengingat ya, memulai mengingat sesuatu yang nikmat yang sering dianggap biasa ini adalah apa? Ini baru kita sadari kalau kita hilang bangun tidur tiba naudzubillah terjadi perang. Lah itu kan ya Allah aku menginginkan keamanan. Lah dulu kasih keamanan bagaimana? Sudah bersyukur belum? Nah, itu sesuatu yang dianggap biasa padahal itu sangat penting sekali. Nah, itu ayat pertama ya. Kita tarik sekarang relevansinya. Relevansi untuk kehidupan kita di zaman sekarang. Di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan, Masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Ya, di seluruh dunia ini ya, ya Allah. Sekarang kalau kita lihat di mana-mana, ya, di Sudan contohnya sekarang, ya Allah, ya, yang mungkin jarang terekspos ya di Sudan. Ya, kemudian di mana? Di Suriah, di Palestina, di mana hampir semua tempat. Di tengah dunia penuh konflik dan perpecahan, nikmat stabilitas nasional, persatuan, dan rasa aman di negara kita adalah anugerah yang tak ternilai. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya, terlepas dari kondisi pemimpin dan lainnya ya, tapi kita saat ini masih bersyukur dibanding kawan-kawan kita yang kita sebutkan dari entah di Sudan, entah dimanapun yang terjadi konflik ya di Suriah dan lain. Ayat ini mengajak kita untuk tidak menganggap remeh kedamaian. Ya. Oleh karena itu ya kita harus aktif menjaganya dan mensyukurinya. Ya, karena tanpa rasa aman dan persatuan ilaf, ya, aman dan bersatu, kegiatan ekonomi, pendidikan, ibadah tentu akan terganggu. Masya Allah. Jadi nanti kalau kita sudah baca li'ila fi Quraisy, bukan hanya oh ngomongin Quraisy, kebiasaan tidak. Langsung muncul dalam benak diri kita. Ini Allah sedang mengingatkan. Tadi apa? Kalau ta'lil, ta'lil tadi apa? Untuk memberikan, masih ingat nggak? Kita sebut ya, supaya lupa. Ta'lil. Nah, sebab ini loh sudah banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, Allah memulai dengan mengingatkan kenikmatan yang terus. Kedua apa? Jangan sampai membuat Allah heran. Udah dikasih nikmat kok masih lah kan gitu kan. Baik, mudah-mudahan ini bisa kita ambil ibrahnya dari ayat pertama. Kita masuk ayat kedua. Nggak terlalu buru-buru ya. Aman ya insya Allah. Baik, kita masuk ayat yang kedua. Ilaf. Oh, diulangi lagi. Ya. Kenapa harus diulangi? Ilaf. Kan tadi sudah.
Nah, tentu pengulangan ini dalam Al-Quran kita sering menemukan ini ya, diulang-ulang ini sesuatu ada sesuatu yang tersembunyi. Oke, kita bahas ya. Kenapa Allah mengulangin ilaf yang ayat pertama sudah disebutkan? Kenapa diulangi lagi ilaf yang kedua? Kita mana nih? Nah, kenapa ilaf diulang dalam ayat kedua? Sebenarnya nggak jauh beda nih yang pernah kita bahas nih. Ada yang mau nyoba nggak? Kenapa diulangi lagi? Kan udah disebut ya. Penegasan. Gimana, Bu? Penegasan. Masya Allah. Betul. Betul sekali. Ya, kita cot. Ya, kita pertama ya. Pengulangan kata ini berfungsi sebagai badal. Pertama adalah sebagai badal atau penjelas dari ayat pertama. Ya, jadi menjelaskan atau merincikan nikmat ilah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, saya lupa belum nulis, tapi betul, mentakkitkan ya, mentakkitkan atau menguatkan, betul yang disebutkan Bonung tadi. Ya, mentakkit atau menguatkan. Jadi kadang penguatan itu bisa dengan pengulangan atau bisa dengan huruf yang disebut namanya taukid ya. Baik di awal lam taukid yang kita sering ya, lam taukid ya, lanasfa'am binna la atau la lanakunanna, ataupun di akhir nun yang nun tasydid ats-tsaqilah, nun taukid ya, nun taukid ataupun yang nun yang bertasydid itu. Nah, termasuk juga pengulangan ini, mengulang-ulang ini berarti ada penekanan. Atau makna kedua yang kita sebutkan di sini adalah sebagai penjelas yang merincikan nikmat ilah tersebut. Baik, kita lanjutkan. Rihlah. Rihlah. Udah menjadi bahasa Indonesia ya, rihlah. Tapi bukan sekedar perjalanan biasa. Ya, rihlah yang terjadi di kalangan Quraisy bukan cuma sekedar jalan-jalan mancing, enggak ya. Bukan. Itu menyerahkan sebuah ekspedisi yang terorganisir, yang besar, dan tujuannya adalah untuk perdagangan. Ya, karena perdagangan kala itu menjadi jantung ekonomi. Kan nggak mungkin ke sawah gitu, nggak ada sawah di sana. Mancing-mancing di mana kan gitu kan. Maka kalau kita visualkan kala itu yang menjadi sumber ekonomi terbesar adalah perdagangan, ya, bukan yang lainnya. Nah, namanya berdagang tentu bawaannya barang-barang yang mewah, gitu ya. Kita ajak ini bagaimana ekspedisi terjadi kala itu dan bagaimana Allah menyebutkan di sini harus disebutkan rihlah gitu. Nah, ini menunjukkan ekspedisi yang besar tadi, profesionalisme dan skala besar dari aktivitas ekonomi mereka. Bukan sekedar perjalanan kecil. Ini adalah pondasi dari seluruh kemakmuran mereka. Pondasi dari seluruh kemakmuran mereka berdasarkan perdagangan. Kalau kita lihat biografi Nabi Muhammad SAW, ya, beliau dari kecil sudah diajak kemana? Diajak oleh pamannya, yaitu Abi Thalib ya. Pamannya beliau Abi Thalib untuk ke Syams. Kita dengar ya. Abu Sufyan pun sering melakukan perjalanan ke Syams. Dan perjalanan itu enggak sehari dua hari. Untuk kala itu bisa berbulan-bulan. Iya, bahkan satu bulan, satu semester penuh gitu kan. Satu semester 6 bulan itu betul-betul dia pergi ke Syams. Ya, 3 bulan pertama melakukan perjalanan sana, ya, kemudian balik lagi sampai habis musim. Setelah itu nanti musim berikutnya ke Yaman. Jadi full melakukan perdagangan. Wirawiri terus, berdagang terus. Ya, tentu secara apa, kalau kita lihat konteks kala itu yang dibawa dagangnya ya bukan ya kayak sekarang lah ya. Kalau kita bawa hari ini mungkin pakai cashless ya, nggak ada kala itu ya. Dia bawanya ya, bawa emas, bawa dagangan yang banyak, ontanya itu berpanjang berjajar-jajar, mungkin miliaran kala itu. Ya, bahkan triliunan dibawa dalam kondisi satu satu ekspedisi gitu. Kebayang ya, kalau kalau seandainya dibegal gitu ya. Tapi privilege-nya ada di sini. Kita lanjutkan. Oh, salah saya nggak apa lah ya, kita buka aja semua. Ya.
Kemudian disebutkan rihlatas syita wa saif. Syita dan saif. Inilah detailnya. Perjalanan kapan? Syita dan saif. Tadi kita sebutkan ya. Quraisy memiliki dua rute dagang utama yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Musim syita, musim dingin, mereka melakukan perjalanan ke negeri yang hangat di selatan yaitu Yaman. Ya, kalau nggak mau disebut panas ya hangat gitu ya. Nanti kalau panas kan nggak enak kan gitu. Ya, karena menuju ke Yaman. Jadi full selama satu satu bukan satu musim kok satu semester ini terlalu banyak di pondok. Satu musim ya. Nah, satu musim lagi Soif musim panas mereka menuju ke negeri yang sejuk di utara yaitu Syams ya. Sekarang ada Suriah, Yordania, Palestina itu ya, itu Suriah. Berarti satu tahun penuh nih mereka melakukan perjalanan. Tergantung musimnya. Syita dan Saif. Nggak ada waktu istirahat. Mereka ya memang sumber perdagangan dari perdagangan itu ya sumber ekonomi mereka. Nah, tadi kita sampaikan perjalanan ini sangat berbahaya bagi suku lain. Bayangkan kala itu, ya, hampir di tempat tempat yang jauh perjalanan berhari-hari berpekan-pekan, ini rentan sekali mereka itu dibegal kan gitu. Tetapi Quraisy dapat melakukannya dengan aman. Kenapa? Karena status mereka sebagai penjaga Ka'bah. Masya Allah. Jadi kalau ada orang lewat, Quraisy ini lewat, orang-orang semua kabilah dari Mekah sampai Syam atau ke selatan dari Mekah sampai ke Yaman, mereka mengatakan, jangan ganggu mereka, mereka itu penduduk tanah suci Allah. Subhanallah. Privilege-nya luar biasa. Ya. Jadi disebut Quraisy, oh Quraisy, sebuah penduduk tanah suci. Masya Allah, mereka langsung tidak mau berurusan. Ya. Kenapa? Dia ngelihat di Alfil, ya kan? Nah, kita ngomong Alfil. Abraham yang gede itu hancur. Gimana kabilah kita kalau mau taati mereka gitu ya, paham nih ya? Jadi logikanya seperti itu. Abraham yang gede yang masuk seperti kota itu hancur dan mereka ngelihat sendiri. Nanti kita seharusnya ini Alfil dulu baru ini baru enak ya kan. Bagaimana memvisualkan kehancuran mereka Abraham itu, ya. Nah, ini kita spill yang mana mereka semua kabilah itu melihat jatuhnya apa? Tarmihim bihijarah yang mana burung yang melempar dengan hijarah batu itu disebutkan jatuh dari kepala batu apa ini? Tiba-tiba meleleh langsung sampai mohon maaf sampai ke dubur dan mereka melihat sendiri kala itu. Bukan sebuah cerita fiktif tapi realita yang semua kabilah melihat, ya. Dan yang disebut adalah apa? Al-fil. Fil ketika disebut fil apa yang terjadi? Sebuah hewan yang gede, besar yang menjadi sekarang itu ya gambarnya adalah tank gitu ya, tank terbesar itu pun kalah gitu kan. Kan kuda ya kalah kan, apalagi naik keledai ya makin kalah lagi kan gitu. Ini nyebutan fil. Ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Tapi ternyata filnya itu Allah gambarkan ka'asfim ma'kul. Nah, ini nggak apa kita spill karena memang seharusnya fil dulu kan gitu, tapi nggak apa. Seperti daun yang dimakan ulat. Wah, langsung binasa habis tuh. Makanya pantas mereka ketika melewat apapun seberharga apapun barang dengan mereka nggak akan diotak-atik. Mereka adalah penduduk tanah suci loh. Jangan ganggu mereka daripada binasa seperti Abraham. Masya Allah. Ini ya mudah-mudahan ini bisa jelas nih ya. Kita lanjutkan apa pelajarannya? Allah menunjukkan bahwa Allah tidak hanya beri nikmat abstrak. Nah, sama dalam ini ya, tetapi juga nikmat konkret yang menopang kehidupan kemakmuran. Apa? Dengan menciptakan kondisi alam yang sempurna dan teratur. Ini kondisi yang Allah siapkan apa? Segala ekonominya ya teratur yang Allah berikan kepada mereka, kepada kaum Quraisy. Ya, perdagangan yang lancar,
rasa aman yang didapatkan, dan menghasilkan ekonomi yang makmur. Itu semua adalah sebuah eh, ekosistem yang Allah berikan dan dispesialkan kepada Quraisy. Ya. Allah mengatur urusan duniawi hambanya dalam hal ini memang secara konteksnya adalah Quraisy dengan detail dan luar biasa. Nah, sekarang kita ambil relevansinya, Bang. Rihlah. Kemudian kita dalam bepergian. Alhamdulillah. Karena bepergian juga, antum juga bepergian kemarin ya. Baik untuk bisnis, pendidikan, silaturahim adalah bentuk rihlah modern. Alhamdulillah. Lancarnya transportasi, masih mudah berkomunikasi, stabil ekonomi, memungkinkan semua ini terjadi. Kenapa? Nikmat yang harus disyukuri. Alhamdulillah, ke sana lancar, komunikasi lancar dengan keluarga, ekonominya juga stabil dan lainnya. Perlu disyukuri. Maka ayat ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kemudahan logistik dan transaksi ekonomi yang kita rasakan sekarang, adanya keteraturan sunnatullah yang Allah ciptakan untuk menopang kehidupan kita. Semua tidak berjalan begitu saja, tiba-tiba, enggak. Tetapi ada yang mengatur. Ya, meskipun nampak ekonomi kita nggak meroket-meroket ini kan. Katanya meroket tapi belum meroket gitu kan. Tapi alhamdulillah kita masih bisa makan dan lain. Ya. Ada orang yang berusaha untuk menghancurkan ekonomi. Ya, mungkin mohon izin nih kayak ini. Saya ngomongin ekonomi ntar kualat ini sama Bu Nung nih ahli ekonomi. Mohon maaf ini. Ya, intinya di balik itu semua ya kita masih bisa makan dan lain karena di balik itu ada sunnatullah. Allah yang masih memberikan kita eh, kemampuan untuk terus makan dan lainnya dalam kondisi yang stabil, alhamdulillah. Ya, baik kita lanjutkan ayat selanjutnya. Sudah ya, sudah mulai jelas nih ya. Ayat pertama Allah ingin mengingatkan Quraisy ya secara konteksnya, tetapi kepada diri kita. Ayat kedua apa tadi? Menggambarkan bagaimana privilege itu ada. Pergi kemana-mana dan mendapatkan rasa aman, kan gitu kan? Lalu bagaimana? Allah tadi kita sebutkan Allah memerintahkan di ayat ketiga. Apa perintahnya? Falyabudu rabb hadzal. Ya, seharusnya sudah mulai ini ya. Falyabudu dari fa seketika. Nah, kita ada sebutan fa yang sering kita ulang-ulang. Seketika. Nah, kita baca aja. Falyabudu huruf fa di sini namanya fa as-sababiyah. Fa ini adalah fa yang menjadi penyebab, menciptakan hubungan sebab akibat yang sangat kuat, ya. Sebab Allah sudah berikan nikmat yang luar biasa ini kan gitu kan daya itu. Maka apa? Nggak boleh sombong, nggak boleh idin lainnya, harus ya'budu, nah, harus beribadah. Apa perintahnya? Perintahnya adalah ibadah, bukan dengan pesta, foya-foya, semisalnya. Ini realita yang terjadi. Oh, dapat privilege, anak raja, anak presiden, anak direktur. Nah, kalau kita mah anak apa kan kita adalah bukan pewaris kan gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Mereka sombong dengan privilege tersebut. Mereka pamer dengan harta-harta yang dia miliki. Ini yang terjadi realita. Ya, kita ngomongin Quraisy ya. Tapi kalau nyentil ya, ya kita kan membahasnya bahas ayat ketiga ini kan. Allah memerintahkan segala privilege yang engkau berikan, terserah siapa engkau, apalagi engkau punya privilege, maka perintah utamanya adalah untuk dijadikan sarana ibadah. Ya. Seakan dikatakan, karena semua nikmat ilaf tadi ya, yang ayat pertama kedua tadi, dan perjalanan dagang yang aman itu, wahai Quraisy, maka sebagai konsekuensi logisnya, maka logika yang jelas, hendaklah mereka menyembah, kan gitu. Hendaklah mereka menyembah. Belum kita sebut ini ya, menyembah. Falyabudu. Kan sudah diberikan nikmat yang nggak didapatkan oleh kaum lain. Maka logis dong, kalau seandainya engkau
menyembah. Ya, ya sama lah kalau seandainya kita relevansikan, karena saya sudah bayar apa sewa gitu kan, sudah bayar sewa rumah ini, logikanya saya boleh tinggal di rumah ini kan gitu. Eh, baik ya, karena saya sudah mendapatkan jaminan keamanan, kan, maka saya logikanya adalah harus membayar orang yang memberikan keamanan kan gitu. Nah, udah nggak usah kita tarik yang lain-lain ya. Nah, ini logika beribadah seperti ini. Sama. Karena Allah sudah memberikan kita kenikmatan sehat hari ini, matanya masih bisa melihat, tangannya masih aman ya, tangannya ya. Alhamdulillah. Ya masih bisa mendengar, ini kan nikmat. Maka konsekuensi logikanya adalah beri seperti wajar. Gitu. Aneh, kontradiktif kalau seandainya sudah diberikan nikmat, bahkan Allah menantang kita. Ya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Detik ini kita hitung, mau latihan hitung pakai kalkulator terhebat namanya. Sebutin semua nikmat. La tuhsuha. Allah memberikan jaminan nggak akan bisa menghitung. Saking besarnya. Maka logis dong. Kalau seandainya kita diperintahkan untuk ibadah. Kan itu ya. Kita nggak harus memiliki privilege dulu lah. Kita memiliki privilege sebagai hamba Allah dulu. Privilege kita adalah menjadi hamba Allah. Maka logikanya ketika kita seorang hamba mendapatkan sebuah bentuk kenikmatan, maka konsekuensi logisnya ya kita bersyukur pada memberi nikmat kan gitu. Baik, kita lanjutkan. Waduh, muncul semua nggak apa lah ya. Ini saya tadi lupa benar, lupa belum kasih transisi. Kenapa Robba hadzal bait nggak nyebutin falyabudullah gitu ya. Nah, ini sesuatu yang bagus. Allah tidak menyebutkan falyabudullah. Maka beribadah pada Allah, nggak perlu disebut Allah di sini. Nah, ini satu yang unik. Kenapa? Mengapa Allah mensifati dirinya dengan sebutan pemilik atau pengatur Rabb hadzal bait. Tuhannya rumah ini. Kenapa tidak falyabudullah selesai? Kenapa harus disebutkan dengan sifatnya apa? Tuhan atau pemilik, Rabb ini pemilik, pengatur, ini udah kita ulang-ulang ya di surat Qul a'udzu birabbin nas, qul birabbil falaq, ini Rabb ini ya. Kenapa dengan Rabb hadzal bait, Rabbul bait? Nah, ini udah kelihatan nih. Pertama, untuk mengingatkan sumber kehormatan. Ya, hei Quraisy, ya. Allah mengingatkan kepada Quraisy, kepada mereka, bahwa seluruh kehormatan yang engkau miliki, privilege itu, keamanan yang kau miliki, kemudahan berdagang, itu sumbernya karena engkau tinggal di Ka'bah. Ka'bah lah yang membuat mereka menjadi dihormati. Ya, karena ada wasilah Ka'bah, bukan karena ya, tentu karena Allah ya. Kita sebutkan karena engkau berdekatan, engkau tinggal di sekeliling Ka'bah. Kalau engkau tinggalnya di Empang, ya nggak dapat apa-apa kan gitu. Itu pertama, kenapa Allah menyebutkan Rabb hadzal bait. Ingat loh, kamu tuh tinggal di rumah Allah, tinggal di dekat rumah Allah. Kamu menjadi mulia itu karena dekat Allah. Nah, ini maknanya. Kedua, untuk menghancurkan kesyirikan mereka. Ini yang lebih mendalam. Kita secara teologis kita dekatkan. Allah sudah menyebutkan, "Hei Quraisy, ibadah kepada pemilik rumah ini." Apa yang terjadi? Kita lihat ya. Mereka di zaman jahiliyah, apa yang terjadi? Ka'bah itu banyak berhala-berhala. Mereka meletakkan apa? Lata, Uzza, Hubal, Manat dan lainnya itu ya. Nama-nama Ka'bah itu, nama berhala itu. Nah, kok tiga-tiganya kalian sudah mendapatkan kemuliaan dengan Ka'bah? Lah kok tiba-tiba di sekeliling Ka'bah engkau berikan berhala-berhala, ya? Dan kamu melupakan pemilik Ka'bah itu sendiri. Maka seakan-akan kamu jangan menyembah kepada Ka'bah, seakan seperti itu. Sembahlah pemilik, ya, sembahlah, mohon maaf ya, sembahlah ini bukan sembahalan ya. Sembahlah pemilik rumah.
bukan patung-patung yang ada menjadi yang hanya menjadi tamu di dalam rumah. Ini ngomongin Quraisy. Ya, perintahnya menyembah, tapi nggak disebutkan Allah. Kenapa? Rabb hadzal bait. Mengingatkan apa tadi pertama? Sumber dari kehormatan. Kedua apa? Supaya menghancurkan syirikan. Kamu jangan nyembah berhala dong. Sembah pemilik rumah ini yaitu Allah. Maka disebutkan Rabb hadzal bait. Bisa dipahami ya? Ini ada makna yang tersirat kenapa harus Rabb hadzal bait. Sifat ini yang biasanya kita temukan di beberapa ayat dalam Al-Quran dan ini syarat dengan makna yang mendalam. Oke, kita lanjutkan. Respon paling tepat, ini pelajaran utama kita. Respon paling tepat atas segala fasilitas duniawi, ya, hari ini kita mendapatkan kenikmatan dunia ya, adalah mengarahkan seluruh pengabdian kita pada Allah. Ya, ini bisa kita tarik hari ini. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, maka respon paling tepat atas segala fasilitas duniawi kita, apa fasilitas duniawi? Baju, oh rumah, jabatan, mobil, apa lagi? Anak-anak, itu duniawi kan? Fasilitas duniawi kan? Punya anak, punya istri, punya suami, itu duniawi. Apa lagi? Semuanya. Ya, maka responnya harus mengabdikan konsekuensi logisnya adalah mengabdi pada Allah karena sudah mendapatkan nikmat. Kekayaan, keamanan akan menjadi bencana, ya. Anak akan menjadi bencana, rumah akan menjadi bencana, jabatan menjadi bencana kalau kita lupa dan berpaling darinya. Buktinya banyak. Firaun, Allah berikan kekuasaan, hancur. Korun diberikan kekayaan, hancur. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk mengabdi pada Allah. Maka kita ambil ibrah dari cerita-cerita tersebut. Nah, kita sebutkan kesuksesan karir. Alhamdulillah. Yang hadir ini karirnya sukses semua. Amin. Insya Allah. Sudah sukses lah. Ya, ya sudah melewati masanya kan kita kan ibu-ibu semuanya sudah melewati masanya. Kemapanan finansial, alhamdulillah yang hadir finansialnya buka kulkas masih utuh itu, ada ayam, ikan, sarden, semuanya komplit, alhamdulillah, nggak kosongan kan? Dan posisi terhormat di masyarakat itu adalah wujud Ka'bah modern kita, ya, itu adalah Ka'bah kita. Ini kita relevansinya, ya, kita tarik secara logisnya ya. Itu semua sumber kehormatan dan kemudahan. Orang lain menghormati kita karena mungkin kita punya karir. Orang menghormati kita mungkin karena kita punya finansial. Ya kan gitu kan? Itu nggak beda jauh dengan Ka'bah kan? Sumber kehormatan. Ya. Saya ngomongin saya sendiri, Ari, mungkin di sekitar ada santri-santri yang menghormati. Bukan karena Ari, karena Allah menyematkan di situ karena sebagai pengasuh, ya, sebagai pimpinan. Kalau pimpinannya nggak ada, udah nggak punya Ka'bahnya, mungkin orang siapa ini tukang parkir gitu kan? Ini Ari siapa ini kan orang, nah, kayak gitu kan gitu. Jadi karena ada sematan itu, ada sematan Ka'bah di sekitar kita, inilah membuat orang hormat kan gitu. Quraisy, ya karena ada Ka'bahnya. Kenapa Quraisy gak ada Ka'bahnya? Ya kayak kabilah lainnya kan gitu kan. Mungkin dia akan dibegal dan lain. Ada penyamun banyak. Gitu kan? Nah, lalu bagaimana? Kita lanjutkan. Ayat ini adalah teguran keras bagi kita. Jangan sampai kita menyembah karir, menyembah jabatan, atau kekayaan itu sendiri dan lupa pada Allah, Sang Rob yang menganugerahkan semua itu. Itu hanya titipan, itu hanya titipan. Nanti kalau kita mati, karir kita akan kasih orang lain, jabatan kasih orang lain. Jangan kan mati, sebelum mati aja, cuma 5 tahun udah dikasih orang lain kan itu. Sombong amat jadi pimpinan kan, kan? Sombong amat jadi apa ya? 5 tahun gitu kan? Itu nanti udah pindah orang lain. Kamu udah nggak siapa-siapa.
Kenapa mengejar-ngejar jabatan yang pastinya kita tinggalkan? Allahu karim, Allah musta'an. Semua fasilitas dunia ini seharusnya menjadi jembatan, sarana, ya, untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Semakin tinggi derajatnya, wahai Ari, hei Ari, kamu semakin tinggi derajatnya, semakin banyak pondoknya. Jangan menjadi berhala yang melalaikan. Astagfirullah. Nggak, ini saya ngomongin saya sendiri, Pak, ya. Ini ngomongin saya sendiri nih, Masya Allah. Jangan sombong kan gitu kan. Baik, falyabudu rabb hadzal bait. Engkau harus menyembah Rabbnya semua fasilitas tadi. Rabbnya yang memberikan engkau karir, Rabbnya yang memberikan engkau jabatan. Jangan tertipu dengan karir dan jabatan. Baik, kita lanjutkan. Allahu Akbar. Masih menyimak Ibu atau udah hilang nih? Masih ada ya? Masih Ustaz, masih Takutnya ini. merenungi. Masih Ustaz, Ayo, alhamdulillah. Takutnya ini saya jadi radio rusak ini suaranya. malah kita malah kita merelevansikannya kepada perjalanan kita kemarin, Oh, gitu. Masya Allah. Renung, ya Allah, gitu. Baik, Lanjut Ustaz. alhamdulillah. Masya Allah. Syukran. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu Meta. Barakallahu fiik. Ini kita lanjutkan ya ayat terakhir nih ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada dua ini ya. Alladzi, dia Allah yang dia adalah Robnya Ka'bah tadi telah memberikan makan, menghilangkan rasa lapar. Telah memberikan keamanan, menghilangkan kegelisahan, ketakutan. Ini terjemah tadi ya. Sekarang kita tadabburkan. Kata alladzi. Alladzi, ayat ini adalah penjelasan lebih lanjut. Sifat dari Rabb hadzal bait ya. Siapa dia? Ya tentu Allah. Ya. Dia Allah atau amahum min ju'. Langsung Allah nyebutinnya urusan makanan. Makan ya dari kondisi lapar. Allah memberikan makan dari kondisi lapar. Ini mudah-mudahan ini masih relevan dengan yang kita bahas kemarin. Kenapa ngomonginnya yatim? Al-Kautsar ya, kalau masih ingat ya. Ya, kalau Kautsar kemarin masih ingat, ini akan lebih mudah ini memahaminya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ah, mohon maaf, bukan Kautsar, Al-Ma'un. Terlalu anu. Al-Ma'un, ya, Ma'un kemarin kan kita bahas ya. Baik, kenapa harus makan, kenapa harus miskin, kenapa harus yatim. Nah, itu kemarin yang kita bahas tuh. Ini sama, kenapa kok tiba-tiba Allah nyebutin tadi sifatnya Tuhannya atau pemilik Ka'bah. Kemudian Allah yang disebut hanya memberikan makanan dan rasa aman. Kenapa? Nah, yang kita bahas. Dia Allah memberi mereka makan dari kondisi lapar. Ini merujuk langsung pada hasil perjalanan dagang mereka yang membuat Mekah, sebuah lembah tandus, menjadi pusat perdagangan yang makmur. Ya, sebuah tempat yang secara logika nggak masuk akal, ya, nggak ada kehidupan. Kok tiba-tiba menjadi pusat ekonomi? Ini siapa yang ngatur kan itu? Karena yakin secara hitung-hitungan ekonomi nggak masuk akal. Ya, dagang contohnya, dagang di tempat. Ini mohon izin nih yang ahli ekonomi nih, sebenarnya. Tapi kita ngomonginnya dari sisi ini ya, sisi sunatullahnya, dari sisi bagaimana sunatullah itu berjalan. Artinya nggak selalu strategi ekonomi kita itu kadang terbentur dengan oh qadarullah. Gitu kan. Secara strategis keilmuan, kalau ingin berdagang maka kan gini gitu kan. Harus di tempat yang ramai, harus di tempat yang strategis kan gitu. Itu hitung-hitungan manusia. Tapi yang terjadi, ini Allah tampilkan kondisi orang Quraisy. Lembah tandus yang belum ada kehidupan sebelumnya, ya, yang pernah umroh haji pasti tahu. Nggak ada, nggak bisa di situ mau nanam
Padi mana? Gitu. Mau nanam palawija nggak bisa, ya nggak bisa. Jangan nanam kan gitu kan. Oh, tanahnya keras gitu. Tapi lihat sekarang, masya Allah, ekonominya luar biasa. Kok jadi kontradiksi dengan kita gitu kan? Kalau saya masih ingat waktu kecil tuh eh, ceramahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ kan gitu kan? Karena masih ingat itu sampai sekarang. Terngiang-ngiang. Kalau di Indonesia tongkat ditancepin jadi pohon kan gitu kan? Kalau di Arab itu pohon ditancepin jadi tongkat kan gitu. Saking tandusnya kan gitu kan. Artinya dari strategi ekonomi nggak masuk akal nih, nggak make sense gitu kan. Tapi itu yang terjadi. Allah jadikan menjadi pusat ekonomi dengan adanya perdagangan. Maka di sini at'amahum min ju'. Kondisimu yang kayak gitu, tetap kok Allah cukupi secara ekonomi, secara makan, secara makanan, secara ekonomi Allah tercukupi. Jadi makmur dengan cara perdagangan. Kata ju' lapar dalam bentuk nakiroh. Ini ya sering kita ya. Nggak ada alnya itu ciri nakiroh undefinited or indefinitive. Menunjukkan segala jenis kelaparan dan kesulitan pangan. Dengan adanya Ka'bah di situ, segala bentuk kesulitan nggak ada. Masya Allah. Allah atur itu. Kalau kita kan mungkin perutnya lapar, tapi kan masih ada dompet yang tebel, dompet tipis, tapi ATM-nya tebel kan gitu. Kalau ini nih, indefinitif, nakirah, semua kebutuhannya udah nggak ada. Udah nggak ada hilang rasa laparnya itu. Lapar perut nggak ada, apalagi lapar dompet nggak ada, semuanya tercukupi. Dari kata apa? Dari kata ju yang dia nakirah. Segalanya tercukupi. Atau ama. To'am itu kan menyiratkan makanan. Makanan itu menghilangkan juk, menghilangkan lapar. Tetapi juk di sini menggunakan nakirah, definitif, undefinitif. Sehingga segala bentuk kekurangannya hilang di kota Mekah. Masya Allah. Lanjut ya. Wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf. Dan dia, yang kedua, mengamankan mereka dari kondisi takut. Ya, ini merujuk pada keamanan yang mereka nikmati di tengah jazirah yang ganas. Baik keamanan di negeri mereka dari serangan seperti pasukan gajah, Alfil, maupun keamanan dari perjalanan mereka. Semua itu Allah berikan. Kata khauf sama, juga nakirah. Mencakup segala jenis ketakutan. Takut dirampok, takut diserang, takut ketakutan masa depan. Ya, semua ketakutan ini sudah berikan amanan, berikan jaminan keamanan. Ya, untuk siapa? Untuk Quraisy. Kenapa? Karena adanya Baitullah. Masya Allah, privilege yang luar biasa. Gitu ya. Jadi ada dua privilege. Allah cukupkan kemakmuran ekonomi, Allah berikan keamanan dari segi segala bentuk rasa gelisah, takut, ya, dalam bentuk nakirah. Nah, kita nukil ya dalam Fidlal Al-Quran, Said Qutb mengatakan, ya, dua nikmat ini, apa itu? Terpenuhinya perut dari kelaparan, atau anah min ju', wa amanu min khauf. Amannya jiwa dari ketakutan adalah dua nikmat asasi yang menjadi pondasi kehidupan manusia dan peradaban. Jadi kalau kita hari ini perutnya nggak lapar, artinya makanannya cukup ya. Kalau Anda masih diet nih, ya lapar kita tahan. Tapi ada makanannya itu. Mau makan sembako lah ada, alhamdulillah. Wa amanahu min khauf. Dan memberikan rasa aman. Maka nah, kita adalah orang yang makmur, alhamdulillah. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Dibanding orang-orang, kawan-kawan kita, saudara kita yang saat ini sedang konflik. Allah ya haula, Allah yarham, Allah yarham kepada kawan-kawan kita di Palestina. Dua-duanya nggak dapat. Hari ini kita bisa ngaji seperti ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Kawan kita di Palestina mungkin dia belum mendapatkan makanan dari pekan lalu mungkin.
dan mungkin tiap harinya dia mendapatkan ancaman bom. La haula wala quwata illa billah. Hari ini kita berdua-duanya. Maka nikmat apa yang nggak kita syukuri hari ini? Kalau sulit untuk beribadah, ya ini kita kadang lalai, merasa biasa aja. Padahal ini yang kawan kita inginkan ini. Dua ini kawan kita di Palestina ini kita inginkan. Karena banyak sekali ketemu kawan-kawan yang ya orang-orang apa kawan yang dari Palestina itu ketika lagi ada seminar atau talaki dengan masyayikh itu ketika kawan itu yang dari Palestina, masya Allah, dia kabur dari Palestina, keluar dari Palestina untuk mendapatkan atau amah minju, untuk mendapatkan keamanan dari takut, masya Allah. Dia datang ya, ada yang pergi ke mana-mana ya, termasuk ke Indonesia, diaspora lah, gitu, diaspora untuk mendapatkan keamanan. Kita di sini dapatkan keamanan, dapatkan makanan, dan bersamaan itu kita kurang bersyukur. Insya Allah. Allah yarham ahlul Palestin ya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kalau nggak ada dua-duanya seperti tadi, kawan kita di Palestina ini, tidak akan ada kehidupan yang stabil. Berarti hidup kita stabil, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa makan, alhamdulillah aman. Ini stabil hidup kita. Baik, apa pelajaran utamanya? Allah Ar-Razzaq. Allah Al-Mu'min. Ar-Razzaqul Mu'min. Ar-Razzaq pemberi rezeki, Al-Mu'min pemberi keamanan. Ketika kita mengakui dua sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, gimana mengakunya? Oh, aku bisa makan ini karena Ar-Razzaq. Oh, hari ini tidak ada konflik. Hari ini kita nggak kelemparan bom. Nggak ada maling, nggak ada perampok. Itu karena Allah berikan kita keamanan. Kalau mengakui dua sifat ini dalam kesadaran kita, maka itu adalah inti dari tauhid dan kunci membuka pintu syukur yang lain. Ya, kalau hari ini kita alhamdulillah bersyukur, maka akan buka pintu yang lain. Relevansinya di zaman modern, rasa lapar, juk, ternyata bukan hanya soal makanan, tapi juga lapar pengakuan, butuh validasi, lapar dengan gaya hidup, ya, ya Allah. Yang fisiknya sudah kenyang, fisiknya sudah aman, tapi dia masih lapar, haus, haus kekuasaan gitu ya. Lapar kekuasaan, lapar validasi, lapar gaya hidup. Pengennya bajunya yang modelnya miring, pengen bajunya baju belum jadi dipakai. Nah, ini contoh-contoh. Rasa takut bukan hanya takut dirampok kalau sekarang, karena punya satpam kan gitu. Tapi juga takut masa depan. Aduh, nanti gimana ya anakku nanti ya? Aduh, masih nganggur nih. Gitu ya, manusiawi ya. Takut ketinggalan. Nah, ini zaman-zaman no istilah FOMO ini. Nggak tahu nih betul nggak nih? Ketinggalan. Wah, sekarang lagi viral apa nih? Waduh, harus ikutin, harus ikutin. Viral apa nih? Harus ngikutin FOMO gitu ya. Anak-anak muda nih nanti boleh nanya ke anaknya nih. Cemas akan ketidakpastian. Itu kan rasa takut kita kan, khauf kita kan seperti itu. Aduh, ini gimana sih? Saya udah sana sini kok nggak ada kepastian ini. Aduh, saya udah bekerja sana sini, udah ini kok nggak ada kepastian, nggak ada kejelasan. Ini gimana sih? Wah, ekonominya nih mulai ini nih, aduh, nggak pasti nih. Dia lupa. Ada Ar-Razzaq Al-Mu'min. Ada Allah. Santai gitu. Santai. Mau hilang, ya namanya ketitipan. Gitu kan. Masa depan saya, kok takut masa depan? Kan ada Allah. Al-Mu'min. Yang memberikan ketenangan. Gitu ya. Ayat ini mengingatkan bahwa hanya Allah yang bisa memberikan kecukupan sejati. Itu dan ketenangan jiwa yang hakiki. Amanahu dari segala bentuk kelaparan dan ketakutan modern tersebut. Ya, jadi kalau masih haus, lapar pengakuan, haus, lapar validasi, ingat
itu kembali pada Allah. Nggak usah minta pada manusia, minta pada Allah. Ketenangan tidak akan ditemukan dalam materi, tetapi dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan dan lainnya, dipersilahkan, dan mudah-mudahan masing-masing kita bisa ambil ibrah, ya, bisa mengambil ibrah, dan yang paling utama bisa tatbik, mempraktekannya dalam keseharian kita. Baik, Anda rasa itu mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah untuk semuanya, bukan hanya sekedar hafal Quraisy, bukan hanya sekedar bisa menerjemahkan Quraisy, tetapi apa esensi, apa tadabbur kita dari surah Quraisy yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku lu qouli hadza, alhamdulillah, kita cukupkan ya kajian ini. Kita tutup dulu, nanti kalau ada pertanyaan ya nanti kita persilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.